warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Kelas Desain. Oke, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat tampilan AutoCAD menjadi tampilan AutoCAD klasik. Ya, teman-teman mungkin ya sering menggunakan tampilan AutoCAD klasik di versi-versi yang rendah. Nah, sekarang kalau di versi misalnya 2015 ke atas itu tampilan AutoCAD klasik itu sudah tidak terlihat lagi di sini, teman-teman. Kita coba review sedikit tampilan AutoCAD klasik. Kita coba buka tampilannya. Tampilan AutoCAD klasik, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin ya terbiasa menggunakan AutoCAD klasik seperti ini. Supaya ini tujuannya apa? Supaya lembar kerja kita itu lebih lebar dan lebih luas dibandingkan misalnya dengan tampilan yang seperti ini, annotation dan sebagainya. Itu agak sedikit memakan tempat menu-menunya. Nah, sekarang kita akan coba belajar merubah tampilannya modelnya klasik. Ya, seperti ini ya. Di sini juga ada contohnya nih, cara menampilkan membuat AutoCAD klasik di AutoCAD 2017. Teman-teman bisa pakai cara ini. Oke, seperti itu ya tampilan AutoCAD klasik. Kita akan coba di versi ini, saya menggunakan versi 2019, teman-teman. Oke, saya menggunakan AutoCAD versi 2019. Langkah yang pertama adalah kita akan close semua ribbon yang ada di sini. Ya, ribbonnya kita akan close dulu. Jadi caranya di close ribbon yang ada di sini, teman-teman. Tinggal ketik ribbon, ribbon close. Teman-teman pilih ini ribbon close seperti itu. Pilih ribbon close. Oke, maka ribbon close-nya sudah hilang ya. Maksudnya ribbonnya sudah hilang. Oke. Nah, sekarang kita akan tampilkan menu file dan lain sebagainya tadi yang seperti ini ya. Di sini ada file, ada edit, ada insert. Kita tampilkan seperti itu. Kita ketikkan di keyboard menu bar. Ini ya, menu bar, kita menu bar enter. Kemudian value-nya kita isikan angka 1. Nah, sekarang value-nya ini ada skala 0. Maka ini tidak kelihatan di sini. Kita pilih masukkan angka 1. Ya, value-nya angka 1, enter. Maka di sini sudah muncul file, edit, view, insert dan lain sebagainya. Sudah terlihat seperti itu. Oke. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya ini ada sini. Oke. Nah, sekarang ini sudah kita tampilkan. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya adalah teman-teman tinggal ketik strap toolbar. Ya, teman-teman ketik seperti ini. Strap toolbar. Toolbars ini ya. Ini ada strap toolbar. Kemudian enter. Teman-teman klik sini ya, strap toolbar, enter, kemudian pilih draw. Teman-teman misalnya menu apa yang kita mau tampilkan, misalnya draw atau modify dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat dulu teman-teman di sini ya. Kalau kita lihat itu di sini ada menu draw, ada modify, ada annotation dan lain sebagainya. Nah, misalnya saya tampilkan draw terlebih dahulu. Draw seperti ini. Enter. Show. Kita show seperti ini. Maka di sini sudah muncul menu draw-nya ya. Ini sudah kelihatan. Nah,
Jika kita ingin menampilkan menu-menu yang lain, kita mau menampilkan menu-menu yang lain, tinggal teman-teman klik kanan di sini. Nah, di sini ada banyak, tinggal kita pilih sesuai kebutuhan yang kita mau tampilkan. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita aktifkan. Misalnya layers, kita mau munculkan layers. Nah, di sini sudah keluar layers. Kemudian kita klik kanan lagi. Misalnya modify, di sini ya akan muncul modify-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik kanan lagi, boleh di sini ya. Kita klik kanan di sini aja. Oh, di tulisannya maksud saya. Oke, boleh di sini ya. Kemudian tinggal teman-teman menu-menu yang sering digunakan tinggal ditampilkan semua. Di sini ada annotation notation to front ya. Misalnya modeling teman-teman bisa menggunakan 3 dimensi ya. Ini modeling, kita keluar. Tinggal kita tata seperti ini, tinggal atur di mana posisinya. Di sini ada modeling. Kemudian yang biasa kita gunakan ya, teman-teman tinggal cari di sini. Properties. Oke, ini juga sering kita pakai, misalnya properties ini ya. Nah, seperti itu. Kita lagi klik kanan. Kita cari view juga bisa, view power ya. Render, jadi teman-teman jika ingin menggunakan render boleh diaktifkan seperti itu. Ini ada dimension. Nah, teman-teman bisa pakai dimension juga ya. Nah, ini sering juga kita pakai. Oke. Nah, seperti ini. Tinggal taruh saja di sini, geser. Kita tata tampilannya ya seperti itu. Ini sangat mudah sekali dan ini sangat menarik teman-teman pakai ini karena ini istilahnya lembar kerjanya itu lebih lebar ya dibandingkan dengan tampilan yang AutoCAD ini, Drafting and Annotation seperti itu. Teman-teman bisa pilih di sini ya, mau rubah kembali. Nah, sekarang selebihnya teman-teman tinggal mengaktifkan sendiri. Ini tinggal kita klik kanan ya, baru kita pilih yang mau kita aktifkan seperti itu. Nah, di sini juga ada customize-nya. Oke, nah jika kita ingin save yang kita sudah setting seperti ini, teman-teman tinggal ke sini, save current as. Sekarang kita namakan apa namanya, misalnya adalah my favorite tampilan ya, my favorite tampilan. Oke, nah seperti ini, tinggal kita ketikkan my favorite tampilan, kita save. Nah, di sini sudah muncul ya my favorite tampilan. Di sini juga ada workspace setting. Nah, teman-teman jika tidak ingin menampilkan yang beberapa tadi di sini, tinggal kita unchecklist di posisi ini. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada ya. Misalnya saya rubah ke Drafting and Annotation. Nah, dia akan normal kembali seperti ini. Nah, misalnya saya kembalikan ke yang tadi, my favorite tampilan, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini lebih enak kita gunakan ya seperti itu. Oke, ini sedikit trik teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan ya. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, saya kira cukup untuk video kita kali ini.